lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abbas sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malatan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024. Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk presiden 2024. Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Kiai Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Kupu-kupu sayap atas merah, kupu-kupu putih. Kalau merah putih, benderanya Imam Mahdi. Apa? Merah putih yang dikibarkan ukuran 38 itu, yang brosnya merah putih, itu yang dibawa oleh Imam Mahdi dari sorga, yang sekarang lagi dikeroyok oleh bendera Dajjal. Semakin banyak bendera Dajjal yang akan mengeroyok bendera merah putih. Makanya kita pakai bendera seragam merah putih. Merah putih. Alhamdulillahilladzi faddalana. Nanti kita ke cendana seragam. Kalau ibu-ibu putih, kepalanya putih, apa-apa kopiah merah putih. Nanti di cendana Agustus Jaden, Agustus dekat Aras dulu, baru cendana, terus ke Majalengka. Penting, karena Dajjal itu ada lawannya, Imam Mahdi. Oh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abbas sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malatan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024. Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024. Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Kiai Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Boro-boro batur anjeunna malah terangan, sadu malah terangan, la ta'lamun. Anda itu replika atau duplikatnya Imam Mahdi lah kurang lebihnya. Rakyat sudah kadung menaruh harapan ke Anda, jangan sampai rakyat ketipu lagi. Kasihan gitu ya Pak Anies ya, kasihan. Di mana sampai datang rakyat mengeluh-ngeluhkan sampean, di mana Pak Anies menginjakkan kakinya, rakyat wah selfie, rakyat bangga dengan sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Menjelang pemilu 2024 suhu politik makin panas saja, sehingga para pendukung capres maupun cawapres saling memberikan dukungan dengan berbagai cara. Populis.id. Ulama ini sebut Anies Baswedan titisan Imam Mahdi yang diutus Allah untuk melawan Dajjal di Pilpres 2024, haram kalau tidak dukung beliau. Publik pengguna sosial media digegerkan dengan sebuah video seorang ulama yang mengaku yakin Anies Baswedan adalah titisan Imam Mahdi. Ulama itu mengklaim bakal calon presiden usungan koalisi perubahan itu memang diutus Allah ke bumi untuk melawan Dajjal pada Pilpres 2024 mendatang. Video singkat ini viral setelah pertama kali diunggah pengguna @ruhulanakgaul.
Dalam video itu pemuka agama itu mengatakan mendukung Anies Baswedan wajib hukumnya, sebab itu sama halnya turut serta melawan Dajjal yang mau menguasai Indonesia. Itulah mengapa Abah sudah deklarasi untuk menangkan Anies Baswedan di 2024. Semua haram kalau tidak mendukung Anies Presiden Indonesia di 2024. Kata ulama tersebut dilansir populis.id Selasa tanggal 18 Juli tahun 2023. Alih-alih bikin masyarakat simpati kepada Anies, ceramah singkat itu justru bikin sebagian besar netizen semakin pesimis dengan ex-gubernur DKI Jakarta. Sebab barisan para pendukungnya berlatar belakang orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain di luar golongan mereka. Imam Mahdi kok peluk-peluk bini orang? Peluk-peluk bini orang itu Dajjal. Jangan suka membolak-balik perkara. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Kerjaan membolak-balik itu kerjaannya Dajjal saja. Ungkap dari @ruhulanak gaul. Kalah Nabi sama doi, balas dari @Rudi Romdoni. Emang siapa org tua ini? Enteng sekali dia ngomong begitu. Jangan-jangan dia ini salah satu pasukan Dajjal itu, ungkit dari @jas_sikumbang, berarti utusan mau kiamat kali ia buat para pendukungnya, cuit dari @KKKD. Katalogika.com melansir, Abah Aos sebut Anies titisan Imam Mahdi di Pilpres 2024, Abah Aos sebut Anies Baswedan titisan Imam Mahdi di Pilpres 2024. Imam yang sedang berjuang jadi presiden, ungkapnya. Sebagai titisan Imam Mahdi, kata Abah Aos, Anies harus menang di Pilpres 2024, haram kalau menolak Imam Mahdi, ujar dia. Abah Aos berdoa agar Anies sebagai titisan Imam Mahdi menang di Pilpres 2024, Abah sudah deklarasi Anies jadi presiden, ungkapnya. Musuh Imam Mahdi itu Dajjal, ujar Abah Aos, sebagai titisan. Anies harus menang Pilpres 2024, tegas dia. Anies titisan Imam Mahdi di Pilpres 2024. Diungkap Abah Aos dalam ceramah di Masjid Agung Cimahi, Jawa Barat pada tanggal 15 Juli tahun 2023. Karena itu, haram kalau umat tak dukung titisan Imam Mahdi, Anies harus jadi presiden di Pilpres 2024, tegasnya. Abah Aos bernama lengkap Syekh Muhammad Abdul Gaos Saifullah Maslul, kelahiran Ciamis, buat geger. Sebut Anies titisan Imam Mahdi, punya musuh Dajjal. Abah Aos mengaku dapat kabar gembira seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 96. Surat Yusuf ayat 96, berbunyi, maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya, Yakub, lalu dia dapat melihat kembali. Surat ini, kata Abah Aos, ditujukan padanya. Surat ini untuk Abah Aos. Anies tidak tahu, tapi Abah tahu, ujarnya. Anies adalah titisan Imam Mahdi yang berjuang jadi presiden di Pilpres 2024, ucap Abah Aos penuh keyakinan. Tak hanya sekarang, tahun 2022 Gus Nur juga pernah menyatakan Anies itu replika Imam Mahdi, sudah dikultuskan rakyat, dilansir dari hops.id. Gus Nur mencermati harapan rakyat kepada Anies Baswedan untuk menjadi presiden itu begitu besar. Lihat saja euforianya, di mana-mana Anies disambut rakyat. Sampai-sampai Gus Nur sebut Anies itu replika Imam Mahdi atau juru selamat. Saking melihat harapan besar rakyat, Gus Nur sampai menyebutkan Anies Baswedan itu sudah dikultuskan oleh rakyat. Selain itu disebut juga loh Anies itu replika Imam Mahdi. Gus Nur menyebutkan Anies itu replika Imam Mahdi, itu karena saking diinginkan oleh rakyat menyelesaikan masalah bangsa ini. Anies dikultuskan rakyat replika Imam Mahdi dalam video terbukanya yang ditujukan kepada Anies Baswedan.
Gus Nur mengulas sambutan rakyat yang begitu besar dan euforia kepada pria yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta. Makanya Gus Nur bertanya kepada Anies, apakah sudah menyatakan diri siap dicalonkan sebagai presiden atau belum? Gus Nur bertanya demikian, karena rakyat itu sudah mengakui Anies sebagai gubernur rasa presiden. Pak Anies sampeyan atau Anda sekarang dielu-elukan rakyat Indonesia, di mana-mana Anda berada, rakyat selalu menyambut euforia kedatanganmu. Anda itu sudah mulai dikultuskan, rakyat. Harapan sudah tumpah ruah kepada dirimu wahai Anies, ujar Gus Nur kepada Anies, dikutip Hops.id dari YouTube Gus Nur 13 Official, Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022. Selain itu, Gus Nur merasa Anies itu sudah seperti juru selamat yang ditakdirkan untuk menyelesaikan masalah bangsa Indonesia. Semoga Anda, ini kalau agak lebay ya, semoga Anda replika Imam Mahdi. Rakyat sudah menaruh harapan ke Anda, jangan sampai rakyat ketipu, ujar Gus Nur. Nantang Anies janji begini, dalam video terbukanya ke Anies. Gus Nur menantang Anies untuk janji pada 4 hal penyakit akut bangsa ini, yaitu KKN, pemberantasan korupsi, oligarki sampai hutang. Pertama, bisa enggak Anies berjanji menyelesaikan masalah KKN, yang merupakan penyakit akut bangsa ini? Kalau benar, siap jadi presiden, siapkah Pak Anies janji tidak akan KKN? Dan berjanji kalau ternyata saya KKN, potong jari kelingking potong saja. Siap nggak jujur di depan rakyat, saya tidak akan KKN, tantang Gus Nur ke Anies. Kemudian Gus Nur tantang Anies soal pemberantasan korupsi. Berani nggak janji tak akan korupsi dan menuntaskan masalah korupsi bangsa ini? Berani nggak janji, kalau saya jadi presiden saya tidak akan korupsi, kalau saya korupsi potong tangan saya. Umpama ini, kalau saya jadi presiden, saya akan kejar Harun Masiku, di mana kuburannya, kalau dia mati. Keren itu, kata Gus Nur. Selanjutnya masalah bangsa yang harus diselesaikan adalah oligarki. Nah Gus Nur menantang Anies, bisa nggak memastikan nggak disokong oligarki nanti saat mencalonkan jadi presiden? Soal oligarki, bisa nggak Pak Anies, lawan, mulai gentle. Jangan nanti lagi-lagi rakyat ketipu, rakyat dapat harapan palsu, kata dia. Gus Nur yakin kok Anies itu bisa maju jadi presiden tanpa dibiayai oleh oligarki. Saya yakin kalau Anies amanah lain daripada lain, saya yakin seluruh rakyat sanggup membiayai, nggak usah oligarki, kata dia. Selanjutnya masalah akut bangsa ini adalah hutang. Nah Gus Nur nantang Anies, bisa nggak nanti nggak hutang lagi? Bisa janji nggak, Pak Anies, saya nggak akan hutang lagi. Saya tunggu, kata Gus Nur, selanjutnya. Dilansir dari kumparan.com, makna doa panjang Anies di GBK, ada pesan yang ingin disampaikan. Ada yang menarik saat baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan berpidato di acara apel siaga Partai Nasdem, Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023 di Stadion Gelora Bung Karno. Dari 15 menit, lebih dari setengahnya diisi dengan doa. Dalam doanya, Anies merespons sejumlah persoalan yang ada di negeri ini, mulai dari isu ekonomi, pendidikan, hingga masalah hukum termasuk isu kriminalisasi. Soal doa Anies ini, CEO Polmark Indonesia, EF Saifullah Fatah, mengungkap pandangannya. Awalannya ia mengaku sempat khawatirkan isi pidato Anies hanya kritik pada penguasa. Ia beranjak dari kursi, melangkah menuju podium. Lewat layar televisi saya lihat sosoknya bergerak. Merayap di kepala saya kecemasan. Saya khawatir ia terjebak menjadikan podium itu sebagai tempat melemparkan banyak kritik keras pada keadaan yang tak bersahabat, kata EF dalam keterangan tertulisnya, Senin tanggal 17 Juli.
Saya khawatir, ia terpanggang dan terpancing massa berjumlah besar dan makin melantangkan kritiknya untuk banyak lubang besar yang bakal ditinggalkan pemerintahan Presiden Jokowi, sambung dia. Ia menyebut kecemasan itu wajar saja muncul. Sebab, EF menyebut Anies adalah kawannya. Saya mengenal Anies sebagai komunikator publik yang cakap. Salah satu yang tercakap. Tapi beberapa kali belakangan ini, saya lihat Anies menghabiskan energi berlebihan untuk melontarkan banyak kritik terbuka untuk pemerintahan saat ini, tutur dia. Mengkritik pemerintah baik-baik saja, bahkan perlu. Tapi, secara instingtif saya merasa, jauh lebih baik bagi Anies untuk fokus pada apa yang hendak ia kerjakan. Secara instingtif, kata dia. Anies merasa peluangnya untuk memenangi Pilpres 2024 lebih terbuka dengan fokus memaknai continuity and change yang ia pidatokan saat menerima penunjukan Partai Nasdem sebagai calon presiden. Tanggal 3 Oktober tahun 2022 lalu. Yang ia maksud fokus, bukanlah bicara soal kesinambungan dan perubahan itu pada tataran gagasan-gagasan besar. Soal penegasan komitmen-komitmen kerjanya yang konkret untuk warga, untuk rakyat, dalam kerangka kesinambungan dan perubahan. Dengan begitu, menurut EF, Anies akan bergerak ke tengah. Bagi Anies, kanan itu hanya titik berangkat, bukan arena utama bermain. Arena utamanya ada di tengah. Sukses Anies di 2024, dengan asumsi bahwa ia berhasil lolos menjadi kandidat resmi di akhir November kelak, ditentukan seberapa berhasil ia menggarap dan menggalang para pemilih di tengah, tutur dia. Dalam konteks itu, sibuk mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi dinilai hanya menimbulkan dua masalah. Jalan di tempat di sisi kanan, melayani hanya sekitar 30% atau kurang calon pemilih yang memang anti Jokowi. Satu lagi, tak membangun percakapan sehat untuk pemilu 2024. Hanya menenggelamkan diri dalam hiruk-pikuk debat warganet yang terpancing kritik-kritiknya. Karena itu sebagai kawannya saya cemas. Cemas bahwa Anies salah memanfaatkan panggung besar yang disediakan Surya Paloh dan Partai Nasdem. Tapi kecemasan saya bertepuk sebelah tangan. Kekhawatiran saya tak terbukti. Alih-alih memaki, Anies berdoa. Sebuah pilihan yang menurut saya, matang, cerdas dan sehat, kata EF. Berdoa adalah menghadapkan hamba tak berdaya dengan Tuhan Sang Maha Dikdaya. Berdoa mewakili dua lapis fenomena sekaligus. Horizontal saat sang hamba menyapu lingkungan sekitarnya untuk menemukan bahan bagi doa-doanya, dan vertikal transendental ketika sang hamba bersimpuh memohon pada Sang Maha Kuasa lagi bijaksana. Sang Aziz dan Hakim, imbuhnya. Maka format doa, lanjut dia, adalah sebuah pilihan cerdas Anies sore itu. Ia menambahkan, dengan berdoa Anies tak menempatkan dirinya berhadapan dengan Presiden Jokowi dan barisan di belakangnya. Ia menengadah ke atas, ke tempat jauh di atas singgasana kekuasaan presiden dan siapapun. Maka semua yang dilontarkannya tentang semua keadaan yang tak bersahabat, tentang masalah-masalah sehari-hari yang dihadapi nyaris semua orang saat ini. Tentang lubang-lubang besar yang bakal ditinggalkan pemerintahan saat ini, berhamburan ke udara. Semuanya tak memercik ke wajah presiden dan siapapun yang sedang pasang kuda-kuda bertahan vis-a-vis kritisisme publik hari-hari ini, ungkapnya. Doa yang dibacakan adalah percakapan privat hamba dan Tuhannya yang dipublikkan, sambung EF. Ia menambahkan, bagian pengunci dari doa itu adalah beberapa penggal kata Anies di ujung pidatonya. Ketika kurang lebih Anies mengatakan, "Hai masalah, silakan kau ada di sana. Kami punya Tuhan yang bisa memberi kami kekuatan untuk mengatasimu." Bagi EF, berdoa juga pilihan yang cerdas dan dingin. Lewat doa setiap hamba bisa mengadu. Tentang apa saja.
tentang masalah seberat dan sesensitif apapun. Ia menjelaskan, berdoa adalah pengakuan ketiadaan kekuasaan di hadapan Sang Pemilik langit dan bumi beserta segenap isinya. Alhasil, ketika Anies menyebutkan berbagai masalah yang dihadapi rakyat, ketika ia menegaskan perkelahian banyak warga melawan keburukan-keburukan yang masih mengungkung hidupnya, siapapun tak berhak merasa disindir atau dinyinyiri. Dengan doa, pengakuan atas banyak masalah itu tak terjebak menjadi peluru-peluru yang ditembakkan ke kompetitor politik. Doa membuatnya menjadi presentasi yang representatif, sebab ia mewakili suara-suara mereka yang mengamini. Lanjutnya, kata EF, doa juga pilihan yang sehat. Melalui rangkaian kata demi kata yang disusun Anies dalam doanya, diam-diam ia sedang menguraikan daftar komitmen-komitmen kerja yang ia tawarkan buat Indonesia hari ini dan esok. Doa menjadi semacam meminjam istilah baku Komisi Pemilihan Umum, visi misi program kerja, yang disampaikan secara sangat personal, persuasif dan bersahabat. Pendeknya, saya lega Anies tak menjadikan podiumnya untuk berteriak ke hadapan wajah kekuasaan. Saya lega, alih-alih, Anies melantunkan permohonan yang ia pantulkan ke atas, ke Sang Maha Kuasa, katanya. Hal lain yang saya saksikan sore itu adalah optimisme yang ditebar Anies. Optimisme bahwa ujian, tantangan, tekanan atau apapun akan bisa dilewati oleh mereka yang percaya pada kekuatannya. Berbaik sangka pada pertolongan Tuhannya, dan tak pernah berhenti berikhtiar. Hari-hari ini kita perlu tebaran optimisme itu dari siapapun, dari Anies, dari Ganjar Pranowo, dari Prabowo Subianto, dan dari siapa saja termasuk Anda yang sedang menuntaskan membaca ini, tutup dia. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.